Dapatkan koleksi buku karya Ustadz Dr. Ariful Bahri Hafizahullahu Ta'ala. Dan miliki segera buku ulama mazhab dan manhaj. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahan kepada kita bersama ketika kita masih bisa duduk di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masjid yang fondasinya adalah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya siapapun yang duduk di merasakan ketakwaan yang luar biasa dibandingkan dengan yang lainnya. Dan itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la masjidun ussisa 'ala taqwa, yaitu masjid yang fondasinya adalah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan maksud daripada ayat ini adalah Masjid Quba. Masjid Quba adalah fondasinya iman dan takwa. Kemudian para ulama menyebutkan kalau seandainya Masjid Quba fondasinya adalah iman dan takwa, maka Masjid Nabawi fondasinya 2 kali lipat, bahkan berlipat-lipat dibandingkan dengan Masjid Quba. La masjidun ussisa 'ala taqwa, yaitu masjid yang fondasinya iman dan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar kita untuk senantiasa mempertahankan keimanan dan ketakwaan sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban yang tidak boleh kita lewatkan adalah selalu dan sering-sering mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ibadah ini merupakan ibadah yang memiliki keutamaan yang luar biasa. Sebagaimana orang yang meninggalkannya juga mendapatkan ancaman yang tidak biasa. Pernah suatu ketika ikhwatul Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atas mimbarnya atau di samping mimbarnya. Dan kita tahu mimbar Nabi sallallahu alaihi yang terbuat dari kayu hutan yang ada di kota Madinah, mimbar yang sangat sederhana. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam naik, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan amin. Kemudian naik lagi, Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali mengatakan, atau orang tuanya sudah berusia lanjut. Kemudian orang bersolawat kepada Nabi adalah di antara salah satu cara agar doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi keutamaan yang lainnya. Tapi mereka yang tidak mau memanfaatkan ibadah ini, maka ketahuilah juga ada ancamannya. Dan salah satu ancamannya, malaikat mendoakan kecelakaan untuknya dan Nabi yang mengaminkan doa tersebut. Belum lagi dengan bahasa-bahasa yang lainnya. Artinya terlalu rugi seorang muslim ketika mereka tidak mau mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tentunya di antara kewajiban kita bersama ikhwatul Islam melatih diri untuk senantiasa mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terpenting lagi, bagaimana kita mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi dengan salawat yang keluar dari lisan Nabi itu sendiri. Itu merupakan di antara poin penting yang harus kita ketahui. Karena salawat itu ikhwatul Islam banyak sekali. Ada salawat fulan, ada salawat alan, ada salawat A, ada salawat B, ada salawat C, ada salawat yang lainnya. Tapi siapa di antara kita yang pernah bertanya, mana salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Artinya salawat yang keluar dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rugi rasanya kalau kita banyak menghafal salawat, tapi kita tidak menghafal salawat yang keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin ada kalimat salawat yang paling indah kecuali salawat yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan selalu kita mengatakan kepada Islam, salawat itu adalah ibadah. Dan ibadah yang terbaik itu adalah ibadah, terutama kalimat, karena ibadah itu ada dengan lisan, ada dengan perbuatan. Ibadah itu ada dengan lisan, ada dengan perbuatan. Dan salawat itu adalah ibadah lisan.
Dan tentunya ibadah ini adalah ibadah dari Nabi SAW, sehingga para sahabat mereka selalu bertanya, "Fakaifa nusalli alaik?" Ya Rasulullah, bagaimana cara kami bersolawat kepadamu? Mengapa para sahabat mereka bertanya kepada Nabi SAW dengan pertanyaan ini? Ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, karena mereka ingin mengucapkan solawat. Mereka tahu bagaimana bersolawat kepada Nabi, tapi mereka ingin solawat tersebut keluar dari lisan Nabi SAW. Yang kedua, kenapa mereka bertanya kepada Nabi? Karena bisa jadi mereka betul-betul tidak tahu bagaimana mengucapkan solawat kepada Nabi. Maka mereka bertanya kepada Nabi SAW. Dan Nabi SAW mengajarkan lafaznya. Nah, lafaz inilah yang harus kita cari, yang harus kita hafal, kita biasakan untuk mengucapkannya. Karena tidak mungkin ada lafaz yang paling indah kecuali lafaz yang keluar dari baginda Rasulullah SAW. Makanya solawat itu ada namanya macam-macam. Semestinya ikhwatul Islam, solawat Nabi ini sudah terkandung di dalamnya semuanya. Solawat Nabi akan memudahkan urusan, solawat Nabi akan diampunkan dosa, solawat Nabi semuanya sudah ada di dalamnya. Tinggal bagaimana kita berusaha untuk menghafalnya. Maka kita selalu mengulang lafaznya ikhwatul Islam. Bagi kita yang ingin mengucapkan solawat kepada Nabi, ada beberapa lafaz yang semuanya keluar dari lisan Rasulullah SAW. Yang pertama, hadis yang dibawakan oleh sahabat Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu ta'ala anhu. Dia bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, hadha salam." Salam, cara mengucapkan salam kepadamu kami semua tahu, yaitu tinggal kita mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Itu adalah salam kepada Nabi. Sehingga sahabat ini bertanya, "Hadha salam, kami ini tahu bagaimana mengucapkan salam kepadamu. Fa kaifa nusalli alayka?" Bagaimana kami mengucapkan salawat kepadamu? Maka Nabi mengucapkan, dan ini adalah lafaz yang masyhur bagi kita bersama, "Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid." Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Tanpa dikurangi satu huruf pun dan ditambah satu huruf pun. Kemudian lafaz yang kedua dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Pertanyaannya masih sama. "Ya Rasulullah, kami tahu bagaimana mengucapkan salam. Fa kaifa nusalli alaik?" Bagaimana kami mengucapkan salawat kepadamu? Maka Nabi mengajarkan, "Allahumma salli ala Muhammad abduka wa rasuluk kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid." Kemudian sahabat yang lain, karena bisa jadi para sahabat itu banyak yang bertanya kepada Nabi, karena sholawat ini betul-betul ibadah yang mulia. Makanya banyak para sahabat yang bertanya, dan Nabi pun menjawab dengan jawaban yang berbeza, lafaznya yang berbeza tapi tujuannya sama. Kemudian sholawat yang ketiga dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, masih sama pertanyaannya, "Ya Rasulullah, bagaimana kami bersolawat?" Maka apa kata Nabi? "Katakanlah kalimat ini." Artinya perintah dari Nabi, ucapkanlah kalimat ini, "Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim." Itu merupakan lafaz yang keluar dari lisan atau yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri atau Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian lafaz yang berikutnya, agar kita tahu bahwa selawat ini yang harus kita cari. Kenapa kita harus mencari selawat sana dan sini? Kita lupa selawat yang diajarkan oleh Nabi kepada sahabatnya. Kalimat-kalimat yang paling indah itu pasti kalimat dari Nabi, karena Nabi tidak pernah berucap kecuali wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang keempat dari sahabat Abu Mas'ud Al-Ansari, "Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid." Kemudian lafaz yang lain ikhwatul Islam dari sahabat yang lain, kalau yang 1, 2, 3 dan 4 ini itu dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, nanti bisa kita cari sendiri. Hadis yang masyhur bagi kita bersama itu Bukhari dan Muslim. Nah, lafaz ini ikhwatul Islam dari sahabat yang lain, Amr bin Hizam, dia meriwayatkan dari sahabat Nabi, pertanyaannya masih sama. Dan apa jawaban Nabi? "Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذرياته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Kemudian begitu juga masih dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Musnad dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu, Allahumma salli ala Muhammad an-nabi al-ummi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad an-nabi al-ummi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Inilah lafaz salawat ikhwatul Islam. Dengan itulah kita berlomba-lomba mengucapkan salawat kepada Nabi, dan minimal kita mengucapkan salawat kepada Nabi yaitu dengan kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah kalimat yang paling singkat dikala kita mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu sudah merupakan kesepakatan para ulama, minimal kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan yang sebelumnya. Tentunya masih kita bercerita tentang kota Madinah dan keutamaan-keutamaan yang ada di Madinah. Namun sebelum itu ikhwatul Islam, kita ingin sedikit menyampaikan tentang sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita tahu Nabi Ibrahim alaihissalam adalah ayah kita yang ketiga. Karena ayah kita yang pertama adalah Nabi Adam, ayah kita yang kedua adalah Nabi Nuh, dan ayah kita yang ketiga adalah Nabi Ibrahim. Dari Nabi Ibrahim muncul semua para Nabi dan para Rasul semuanya. Bahkan Nabi SAW diutus di Makkah Al-Mukarramah, itu juga hasil daripada doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, bagaimana cerita Nabi Ibrahim ikhwatul Islam? Karena Nabi Ibrahim ini adalah seorang Nabi yang semua agama memujinya, semuanya. Dan itu merupakan di antara bentuk Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak yang mencaci Nabi kita yang mulia Muhammad bin Abdullah. Di masa Nabi hidup banyak mencaci Nabi, yang menghina Nabi. Setelah Nabi wafat masih juga banyak orang yang menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi pernah tidak kita mendengar ada orang yang menghina Nabi Ibrahim alaihissalam, terutama agama-agama yang lainnya? Tidak ada. Karena Nabi Ibrahim itu ibarat ayah kita bersama, terutama agama-agama samawi, maka disebutlah dengan agama Ibrahimiyah. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, terlalu banyak keutamaan dan kelebihan Nabi Ibrahim, dan salah satunya adalah di mana dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dikala dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara salah satu berdoa yang paling bagus ikhwatul Islam adalah setelah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk berdoa yang paling bagus dan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kapan kita berdoa? Yaitu setelah kita beribadah kepada Allah. Dan sekarang momennya, sekarang semua kita yang ada di sini sedang beribadah kepada Allah, menggapai ridha Allah Azza wa Jal, mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jal. Kita beribadah, ibadah harta, ibadah tenaga, semuanya kita lakukan. Harta kita keluarkan tidak sedikit jumlahnya, tenaga kita kerahkan, kita tinggalkan pekerjaan, kita tinggalkan keluarga, sehingga ibadah yang kita lakukan terkumpul semuanya. Karena ibadah itu terbagi kepada beberapa macam. Ada ibadah disebut dengan ibadah badaniyah, yaitu ibadah yang hanya jasad kita, salat, puasa, tanpa kita mengeluarkan harta di dalamnya. Ada ibadah harta seperti zakat, tapi kalau kita sedang melaksanakan ibadah haji dan umrah, kedua-duanya masuk di dalamnya. Harta kita keluarkan, tenaga kita korbankan. Sehingga ibadah ini merupakan ibadah yang momennya luar biasa, kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya kalau seandainya kita belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi harus kita ingat kapan kira-kira Nabi Ibrahim berdoa? Di antara salah satu bentuk Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah adalah setelah Nabi Ibrahim beribadah, terutama di Makkah Al-Mukarramah. Makanya doa-doa Nabi Ibrahim ini diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Misalnya Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah. Kapan Nabi Ibrahim berdoa? Setelah membangun Ka'bah. Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam Al-Quran, setelah Nabi Ibrahim bersama putranya Ismail, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail
mereka setelah menjalankan tugasnya mengangkat bangunan Ka'bah, maka di saat itulah mereka berdoa meminta dengan permintaan yang sangat banyak sekali. Begitu juga dengan kita, dikala kita berada di sini, terkhusus dikala kita berada di Mekah, di depan Ka'bah Al-Musyarrafah, maka berdoalah sebanyak-banyaknya kepada Allah, terutama dikala kita berlelah, tampil apa adanya. Makanya kami senantiasa memberikan nasihat kepada kita yang akan melaksanakan ibadah umrah ini, ikhwatul Islam, jangan pernah melihatkan kekayaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di rumah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kalau seandainya ada di antara kita yang membawa keluarga, tampil apa adanya. Apalagi wanita yang suka berdandan, kadang-kadang dandannya saking luar biasanya, suaminya pun lupa bahwa itu adalah istrinya. Artinya saking berubah penampilannya. Nah, kalau kita berada di sini, jangan tampil sebagaimana Allah ciptakan kita. Makanya kita ikhwatul Islam, kenapa tidak boleh memakai wewangian? Agar kita tahu inilah kita sebagai manusia, bahwa kita itu semuanya tidak ada semua yang ada pada diri kita ini kecuali dari Allah Azza wa Jalla. Maka kita beribadah tanpa wewangian, tampil apa adanya, dengan pakaian seadanya. Semakin kita menunjukkan kefakiran kepada Allah, maka semakin mudah doa kita dan ibadah kita dikabulkan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu momennya. Maka jangan pernah tampilkan kekayaan. Kita ada jam, harganya misalnya 100.000 rial misalnya. Tanggalkan, masukkan, tinggalkan di hotel misalnya. Atau misalnya ada kita membawa aksesoris yang lainnya, kita atau keluarga. Ini bukan momen kita memperlihatkan harta kekayaan, tapi momen di mana kita memperlihatkan kefakiran. Maka kita menyebutkan, ya Allah, innaka antal ghani wa nahnul fuqara. Ya Allah, engkau adalah zat yang maha kaya dan kami adalah hamba yang fakir. Kemudian kita berdoa kepada Allah, itu momennya. Maka dikala nanti kita beribadah ikhwatul Islam, jangan pernah tampilkan penampilan kita yang artinya yang wow, kita tampilkan semuanya, tidak, tapi kita tampil apa adanya. Bahkan ikhwatul Islam dalam sebuah riwayat, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Jibril. Allah bertanya kepada Jibril, artinya dialog Allah dengan Jibril itu sebenarnya untuk menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita bersama. Sebenarnya Allah tahu kenapa kita melakukan yang demikian. Allah pernah bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, ja'uni syu'san ghubra. Mereka datang kepadaku menunaikan ibadah yang mulia ini, syu'sa, rambutnya tidak disisir. Makanya rambut tidak usah pakai minyak. Jangan ada dioles-oles sebagai, artinya tampil biasa saja. Kemudian ja'uni, mereka tampil, mereka datang, rambutnya sudah tidak terurus. Karena memang dulu ikhwatul Islam, kebanyakan kaum muslimin, bahkan Nabi SAW, dia rambutnya lebat, panjang. Kalau kita rata-rata rambutnya mungkin biasa-biasa saja. Bahkan kita perhatikan sebagian kaum muslimin, mereka panjang rambutnya. Dan rambut ini adalah bentuk daripada keindahan manusia. Kemudian nanti dikala mereka sampai di sana, maka tinggalkanlah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka rugi kaum muslimin ketika melaksanakan ibadah ini, mereka masih membawa rambut yang sama pulang ke negaranya. Berani atau tidak? Susah menjawab macamnya. Tadi kata Islam, itu adalah ibadah yang berat. Iya, tidak salah mereka tidak mencukur habis rambutnya. Tapi apabila kita meninggalkan, terutama yang membuat kita tampan, indah, kita tinggalkan di Mekah untuk Allah, maka di saat itulah kita akan menuai pahala yang begitu banyak. Maka jangan ada di antara kita yang pulang membawa rambut yang sama. Sepakat ya? Ya. Ini kata Islam. InsyaAllah semoga dimudahkan selalu. Ikhwatul Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ja'uni, mereka datang kepadaku dalam keadaan rambutnya kusut masa tidak terurus. Kemudian dalam keadaan berdebu, artinya penampilan yang sangat sederhana menunjukkan kefakirannya. Kemudian apa kata Allah setelah menyebutkan berdialog dengan malaikatnya? Allah pun mengatakan, wahai malaikat-malaikatku, saksikanlah bahwa aku akan ampunkan dosa-dosa mereka semuanya. Dan semoga Allah ampunkan dosa kita bersama. Itulah tujuan kita datang ke sini, ikhwatul Islam, beribadah, mencari ampunan Allah, bukan menampilkan kemewahan. Iya, mungkin ada di antara kita atau kita datang ke sini, Allah berikan kelapangan rezeki, kelebihan. Tapi dikala kita berada di sini bukan untuk memamerkannya, bukan untuk menampilkannya, tapi kita datang ke sini untuk menunjukkan kefakiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Ibrahim, dikala dia selesai beribadah kepada Allah, di saat itulah dia berdoa. Dan doa itu adalah doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus dikala nanti kita berada di Ka'bah Al-Musyarrafah.
Makanya kami selalu menganjurkan, biasanya kaum muslimin ikhwatul Islam, mereka ada buku panduan untuk melaksanakan ibadah umrah ini. Buku panduan itu ikhwatul Islam itu dipakai sebelum kita beribadah. Tapi kalau kita sudah beribadah, maka masukkan buku panduan di dalam tas, terutama di dalam berdoa. Tidak mungkin kita berdoa tengok catatan, iya atau tidak? Kapan kita khusyuknya? Makanya kalau kita tidak hafal doa-doa dan tidak bisa mengucapkan dan tidak bisa berdoa dengan bahasa Indonesia, berdoa dengan bahasa Arab. Terbalik ya. Artinya karena memang itu hukum asalnya, bukan terbalik, itu hukum asalnya. Tapi karena kita yang tidak hafal doanya. Artinya berdoa itu adalah perkara yang mudah. Bagaimana mudahnya? Berdoalah dengan, karena kebutuhan kita ini tidak sama. Ada kebutuhan salah seorang di antara kita, lain kebutuhannya dengan yang lain. Dan dikala kita berada di sana, tundukkan kepala sebagaimana Nabi SAW. Nabi ketika masuk ke Mekah Al-Mukarramah, bagaimana keadaan Nabi SAW? Nabi berada di atas ontanya, Nabi menundukkan kepalanya, sampai-sampai sorban Nabi jatuh ke atas kendaraan Nabi SAW atau ontanya. Jadi kita bukan untuk membanggakan diri di sana, maka itu yang harus kita ingat. Segala sesuatu yang membuat kita bangga dengannya, maka tutuplah baik-baik. Ibadah ini ikhwatul Islam adalah ibadah yang berat, tapi yang lebih berat lagi bagaimana menjaga ibadah ini. Makanya kami selalu memberikan nasihat kepada kita bersama. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki kepada kita, semaksimal mungkin kalau kita bisa sembunyikan ibadah, maka sembunyikanlah. Dikala kita berada di Mekah Al-Mukarramah, sambil kita tawaf, baik itu tawaf di Ka'bah atau sa'i di antara Safa dan Marwah, tidak usah kita live di sana. Halo guys, kami sedang berada di Mekah. Tidak usah. Karena menjaga hati itu berat ikhwatul Islam. Kita berusaha untuk menjadikan semua ibadah ini untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi dikala sampai ke Mekah, Nabi menundukkan kepalanya, jenggotnya hampir menyentuh kendaraannya. Kemudian Nabi SAW tidak mengangkat suara di sana. Makanya nanti bagi kita yang tawaf dan sa'i, jangan diangkat suara dengan kuat-kuat, bisa jadi mengganggu kaum muslimin. Karena di sana kita berdoa sendiri-sendiri. Dikala kita tahu berdoa sendiri, ya Allah ampunkan dosaku, mudahkan urusanku, lancarkan rezekiku, semuanya. Dan setiap kita berdoa dengan diri masing-masing. Artinya kita yang paling tahu tentang doa dan permintaan kita kepada Allah. Begitu juga dikala kita sa'i, berdoa kepada Allah. Jangan kita mengangkat suara, karena Nabi melarang yang demikian. Ketika ada para sahabat yang mengatakan mengangkat suaranya, padahal para sahabat waktu itu sedang berzikir kepada Allah. Apa kata Nabi? Kalian tidak berdoa kepada zat yang jauh dan zat yang tidak mendengar, tapi kalian berdoa meminta berzikir kepada Rabb yang dekat dan yang maha mendengar. Kata Rasul kita yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, kita kembalikan kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini diabadikan sejarahnya oleh Allah Azza wa Jalla, terutama dikala Nabi Ibrahim berada di Mekah Al-Mukarramah, dan rata-rata doa Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah. Dan di antara salah satu bentuk doa Ibrahim dikabulkan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan, ana da'watu Abi Ibrahim. Aku ini adalah hasil daripada doa ayahku Ibrahim. Nabi Muhammad, Nabi kita bersama, adalah hasil daripada doa Nabi Ibrahim. Makanya Nabi mengatakan, aku adalah hasil doa ayahku. Nabi mengatakan Ibrahim adalah ayahku, karena memang Ibrahim itu adalah ayah kita bersama. Ayah kita yang pertama Adam, yang kedua Nabi Nuh, dan yang ketiga Nabi Ibrahim alaihissalam. Doa ayah kita bersama. Maka Nabi mengatakan yang demikian. Apa kata Nabi Ibrahim dikala berada di Makkah Al-Mukarramah? Wa ba'ath fihim rasulan min anfusihim. Ya Allah, utus seorang Nabi dari bangsa ini, dari daerah sini. Maka Nabi adalah yang terbaik, nasab Nabi yang terbaik, bahasa Nabi yang terbaik, daerah Nabi terbaik. Maka Allah tidak mengutus Nabi kecuali semua yang terbaik. Daerah Nabi Makkah Al-Mukarramah terbaik di dunia, bahasa Nabi bahasa terbaik di dunia, nasab Nabi nasab terbaik di dunia. Maka yang terbaik jangan pernah ada di antara kaum muslimin membuat tidak terbaik, karena Allah telah mengatakan yang demikian. Dan itu adalah doa daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan itu bukan satu tempat Allah mengatakan yang demikian. Banyak di dalam surah Al-Baqarah Allah mengulang. Di dalam Ali Imran Allah juga kembali menyebutkan. Di dalam surah Taubah Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan. Allah sebutkan, dan itu dengan kalimat yang sama. Kemudian ikhwatul Islam, kita kembalikan, dan di antara salah satu doa Nabi Ibrahim, sekarang kita kembalikan kepada pembahasan. Di antara doa Nabi Ibrahim diabadikan oleh Allah di dalam surah Ibrahim. Makanya nanti kita lihat surat Ibrahim, namanya surat Ibrahim. Kita baca sedikit di ikhwatul Islam mulai dari ayat-ayat terakhir ya, ayat 25 dan seterusnya.
Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina. Ini doa Nabi Ibrahim yang pertama. Ya Allah, ingatlah ketika Nabi Ibrahim mengatakan kepada Allah, wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikan daerah ini adalah daerah yang aman. Maka di antara salah satu nama Makkah adalah Al-Balad. Karena Nabi mengatakan Al-Balad. Allah juga bersumpah dengannya, la uqsimu bi hadzal balad. Di antara salah satu nama Makkah, karena dari ayat ini, dari doa ini akan kita ambil nama-nama Makkah yang begitu indah. Karena Makkah itu banyak namanya. Makkah, Bakkah, Al-Balad, Al-Amin, Tuhama, Ma'ad, Al-Qaryah, Ummul Qura, Al-Masjidil Haram, Al-Haram, Al-Atiq. Itu semuanya adalah nama-nama yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Siapa yang hafal? Siapa yang hafal nama Makkah? Tidak boleh masuk Makkah kecuali kita hafal dulu namanya. Siapa yang hafal Makkah namanya? Nanti sambil kita baca ayat ini, ikhwatul Islam, akan jelas bagaimana nama-nama Makkah Al-Mukarramah. Nabi Ibrahim menyebutkan, wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina. Ya Allah, ini doa Nabi Ibrahim yang pertama. Jadikan daerah ini, balad ini adalah daerah yang aman, dan Allah kabulkan. Makanya di antara nama Makkah adalah Al-Balad. Madinah juga disebut dengan kalimat yang sama. Di antara nama Makkah adalah Al-Amin. Madinah juga disebut dengan Al-Amin. Makanya Allah menyebutkan dalam surah At-Tin, wa tin wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil Al-Amin. Kemudian ikhwatul Islam, apalagi doa Ibrahim, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Itu merupakan di antara doa Nabi Ibrahim yang luar biasa. Ya Allah, jauhkan diriku, anakku, keturunanku, agar kami tidak menyembah berhala. Dan ini merupakan doa yang luar biasa dari Nabi Ibrahim. Dan kita juga berdoa dengan doa Nabi Ibrahim. Makanya nanti ikhwatul Islam, sebelum kita ke Makkah Al-Mukarramah, cari Al-Quran, baca surat Ibrahim, terkhusus di ayat-ayat yang terakhir, mulai dari ayat 25. Kalau kita baca semuanya, Alhamdulillah. Tapi kalau tidak sempat waktunya, maka baca ayat-ayat ini. Dan inilah doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak mungkin bahasa kita lebih bagus daripada bahasa Al-Quran, atau tidak lebih bagus daripada bahasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya usahakan berdoa. Makanya tadi kita menyebutkan, kalau kita tidak bisa berdoa dengan bahasa kita, berdoalah dengan bahasa Arab. Sebenarnya bukan terbalik, karena tidak mungkin ada doa yang paling indah kecuali doa dari Al-Quran dan doa dari hadis Nabi. Makanya kita harus melatih diri. Sampai kapan kita jadi jemaah cukup mengaminkan amin amin? Kadang ustaznya berdoa, ya Allah tambahkan istriku, kita bilang amin. Kita tidak tahu. Makanya coba bayangkan, kalau seandainya kita berusaha menghafal satu doa 1 tahun, bisa atau tidak? Bisa. 1 tahun, 1 doa. Kira-kira di umur kita yang sekarang ini sudah berapa doa mestinya harus kita hafal? Agar kita tahu ikhwatul Islam, kewajiban kaum muslimin harus belajar menghafal, berusaha. 1 tahun 1 doa tidak bisa, terlalu namanya. Itulah bahasanya. Kalau 1 bulan 1 doa mungkin, tapi 1 tahun. Nah, di usia kita yang sudah 40, 50, semestinya sudah puluhan doa yang harus kita hafal. Karena doa yang terbaik itu adalah doa dalam Al-Quran dan doa dari hadis Nabi SAW. Sekarang kita sebutkan contoh ini, kisah ini. Kembali kita angkat kisah ini ikhwatul Islam, terkhusus bagi kita yang akan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, agar kita tahu bahwa doa kita itu terlalu tidak bagus bahasanya. Kemudian ikhwatul Islam, kita contohkan. Dulu ada orang yang pergi melaksanakan ibadah umrah. Dia sampai di Mekah, dia tawaf, dia sambil menangis. Kemudian dia mendapatkan, karena kisah ini diceritakan oleh dia yang bertugas menjaga Hajar Aswad. Karena Hajar Aswad itu biasanya ada yang menjaganya. Jadi ada askar namanya yang selalu berdiri di sana menjaga Hajar Aswad tersebut. Kalau seandainya ada orang yang salah di sana ataupun yang lainnya. Nah, kebetulan dia yang meriwayatkan kisah ini. Periwayatannya sangat lama. Periwayatannya lebih daripada 17 tahun. Karena kisah ini ada pada dirinya. Makanya para petugas yang ada di Masjid Nabawi, Masjid Haram di Mekah, mereka memiliki kisah-kisah yang sangat unik dan luar biasa. Kemudian ikhwatul Islam, salah satunya adalah kisah orang ini. Kebetulan pada waktu itu dia baru bertugas, awal-awal dia bertugas. Maka dia bertugas. Kemudian dikala di Multazam, di antara salah satu tempat biasanya kaum muslimin berdoa di sana, maka terdengarlah doa daripada orang ini dengan suara yang lantang, yang kuat. Apa doanya? Ya Allah,
sesungguhnya semua orang yang ada di sini mereka memiliki keturunan. Dengan bahasa Arab tentunya ya. Semua yang ada di sini mereka sudah punya keturunan. Satu-satunya yang belum punya keturunan saya, maka berikan kepadaku keturunan. Doanya bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Jawabannya kita lanjutkan ceritanya, karena dari ceritanya baru kita tahu nanti bagus atau tidaknya. Kemudian ikhwatul Islam, maka petugas ini mendengarkan orang tersebut berdoa karena doanya lain. Ya Allah, semua orang yang ada di sini punya keturunan, aku saja yang belum diberikan keturunan, berikan keturunan kepadaku. Artinya bagaimana supaya Allah berikan kepadanya keturunan? Kemudian ikhwatul Islam, sudah beberapa tahun, 1 tahun berlangsung, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, sampai 16 tahun. Makanya tadi kita sebutkan bertahun-tahun. Pada akhirnya karena kebetulan orang ini juga yang menceritakan, kemudian 16 tahun setelahnya atau 17 tahun setelahnya, maka orang ini kembali melaksanakan ibadah umrah dan kembali berdoa kepada Allah Azza wa Jalla di tempat yang sama, dan kebetulan penjaga Hajar Aswadnya juga orang yang sama. Sehingga dia meriwayatkan kisah ini dari dia, kisah ini diriwayatkan. Kemudian dikala dia berada di sana, maka lain doanya, doa yang membuat semua orang melihat kepada dirinya. Apa doanya? Ya Allah, ahlik waladi, binasakan anakku, binasakan anakku. Ada tidak orang tua yang mendoakan keburukan untuk anaknya? Ada atau tidak? Ada. Kalau anaknya sudah betul-betul, apalah namanya, semoga Allah berikan kepada kita anak-anak yang saleh dan salehah. Kemudian ikhwatul Islam, doa ini bukan doa yang semestinya terucap dari mulut seorang muslim, apalagi doa seorang ayah kepada anaknya. Karena Nabi SAW mengatakan bahwa doa orang tua untuk anaknya pasti dikabulkan oleh Allah, baik itu kebaikan ataupun keburukan. Kalau kebaikan dikabulkan, apalagi keburukan juga dikabulkan. Maka Nabi mengatakan, jangan pernah sebagai orang tua, jangan pernah atau tahan lisan kalian. Kalau seandainya kalian menemukan dari anak kalian sesuatu yang kalian tidak sukai, maka tutup mulut ini supaya tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak bagus. Karena kalau seandainya keluar kata yang tidak bagus, hancur hidup anak kita di dunia dan di akhirat sana. Makanya ikhwatul Islam, kita selalu mendengar ada anak yang durhaka, iya atau tidak? Tapi siapa di antara kita yang pernah mendengar orang tua yang durhaka? Siapa? Pernah tidak kita mendengarkan orang tua yang durhaka? Anak ini tidak akan menjadi anak yang durhaka sebelum orang tuanya orang tua yang durhaka. Itulah kalau bahasa kitanya. Makanya cari sendiri nanti ya, supaya kita tidak menjadi orang tua yang durhaka. Dan itu disebutkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ketika ada anak yang durhaka kepada orang tuanya, dipanggil orang tuanya. Kemudian apa kata Umar setelah mendengarkan cerita yang begitu panjang? Apa kata Umar kepada orang tuanya? Sebelum anakmu durhaka kepadamu, kamu dulu terlebih dahulu yang durhaka kepadanya. Maka ada anak yang durhaka, ada orang tua yang durhaka. Sehingga kita harus tahu apa kewajiban kita sebagai orang tua. Kemudian ikhwatul Islam, kita kembalikan kepada orang tadi yang berdoa, ya Allah binasakan anakku. Itu merupakan sebuah kalimat, dan orang tua tidak akan berdoa kecelakaan untuk anaknya kecuali kalau dia sudah betul-betul sakit hatinya. Kemudian ikhwatul Islam, didengarkan oleh yang tadi bertugas menjaga Hajar Aswad. Dia turun, kemudian dia marah kepada orang ini. Ini Ka'bah al-Musharrafah, di depan multazam, berdoalah dengan kalimat-kalimat yang indah. Maka dia mengatakan, zalamtahu marratain, kamu zalim kepada anakmu 2 kali. Kamu zalim kepada anakmu 2 kali. Zalamtahu marratain. Kemudian apa kata polisi ini? Kebetulan Allah berikan pintu hidayah melalui askar ini. Zalamtahu marratain. Maka askar ini mengatakan, kamu zalim kepada anakmu 2 kali. Kapan kezaliman tersebut? Yang pertama, bukankah sebelum dia mengatakan ini, bukankah dulu kamu yang berada di sini meminta kepada Allah, ya Allah, semua orang ada di sini punya anak, aku yang tidak punya anak, berikan anak kepadaku. Bukankah kamu dulu yang berdoa? Maka orang ini mengatakan, iya, karena kebetulan askar ini masih mendengar dan melihat dan menyaksikannya. Kemudian askar itu kembali mengatakan, kamu zalim kepadanya 2 kali. Yang pertama, dulu kamu berdoa kepada Allah, ya Allah berikan kepadaku anak. Semestinya seorang muslim berdoa kepada Allah dengan doa yang ada di Al-Quran. Apa doa yang ada di Al-Quran? Rabbi habli minas salihin. Ada kata-kata salihinnya.
Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan kisah ini, dan ini kisah yang terjadi kepada Nabi Ibrahim. Tahu kita Nabi Ibrahim alaihissalam, kapan dia baru punya anak? Kapan Nabi Ibrahim punya anak? Umurnya lebih daripada 86 tahun. Allah berikan kepadanya Ismail. Kemudian setelah 13 tahun Allah berikan kepadanya Ishaq. Artinya usianya sudah senja, baru dikabulkan doanya. Karena doa Nabi Ibrahim, artinya ikhwatul Islam, karena Nabi yang tidak punya keturunan, yang diceritakan oleh Allah, yang lambat mendapatkan keturunan, Nabi Zakaria, Nabi Ibrahim, dan mereka berdoa kepada Allah di masa-masa yang harapan punya keturunan tidak ada. Sudah tua, kulit sudah keriput, rambut sudah putih, istri mandul. Bagaimana bisa mendapatkan anak? Tapi mereka tidak berhenti berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi doa mereka tetap dijaga dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena biasanya seseorang yang saking ingin anak, mereka lupa berdoa dengan doa para nabi dan para rasul yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Ya Allah berikan anak, berikan anak. Mereka tidak tahu. Karena yang terbaik itu adalah yang terbaik di sisi Allah Azza wa Jalla. Makanya walaupun kita sangat ingin keturunan, tapi tetap dengan bahasa yang indah, maka diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Itulah gunanya kenapa kita harus tahu tentang Al-Quran, terutama bahasa-bahasa yang ada di dalamnya. Salah satunya di dalam surah As-Saffat ayat 100, Allah menceritakan tentang Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Begitu juga dengan Nabi Zakaria, hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Tidak mungkin doa kita lebih bagus daripada doa yang ada dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi SAW. Karena dikala kita minta keturunan, baik yang sudah punya keturunan ingin ditambah, atau yang belum punya keturunan ingin meminta, maka ucapkan kalimat ini. Ada kalimat saleh di belakangnya, ada kalimat tayyib di belakangnya, ada kalimat mardiyah di belakangnya. Mardiyah disebutkan oleh Allah dalam surah Maryam, waj'alhu rabbi radiyah. Jadikan anak yang kau berikan kepadaku ya Allah, anak yang kau ridai. Jadi anak kita itu ada kalimat yang harus kita doakan di sana sebelum punya. Yang pertama, ya Allah berikan kepadaku anak yang saleh. Ya Allah berikan kepadaku anak yang tayyib. Yang ketiga, ya Allah berikan kepadaku anak yang engkau ridai. Itu kalau kita belum punya. Nah kalau sudah punya, lain lagi doanya. Dan itu juga adalah dalam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita kembalikan kepada cerita tadi. Dia mengatakan zalim tu marratain. Engkau zalim kepadanya 2 kali. Yang pertama, dulu kamu meminta, kamu lupa. Karena saking semangatnya hanya minta anak. Dan kadang-kadang anak itu bisa menyebabkan kesengsaraan orang tuanya. Kemudian ikhwatul Islam, kemudian kezaliman yang kedua, ketika anakmu seperti ini, kamu mendoakan keburukan untuknya, maka doakanlah agar Allah memperbaiki anakmu. Jangan doakan kalimat ini, jangan ucapkan kalimat ini. Kalimat ini bahaya. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala juga menceritakan kepada kita di Al-Quran. Nanti kalau kita ingin lihat dalam surah Al-Ahqaf ayat 15, apa doa yang semestinya kita ucapkan untuk keluarga dan anak kita, terkhusus nanti kita dikala kita berada di Makkah Al-Mukarramah. Aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Allah perbaiki keturunanku untukku. Bukan hanya diperbaiki, tapi perbaiki untukku. Karena ada anak yang baik hanya untuk orang lain, tapi untuk orang tuanya tidak baik. Maka doanya aslih li, perbaiki untukku yang pertama. Artinya kita menginginkan bakti dari anak untuk kita. Kita yang ingin merasakan bakti mereka yang pertama, baru orang lain. Aslih li fi dzurriyyati, perbaiki untukku dalam keturunanku. Kemudian nanti bisa kita lihat ayat ini ikhwatul Islam di dalam surah Al-Ahqaf ayat berapa tadi? Ayat 15. Kemudian pada akhirnya ikhwatul Islam, tentunya karena Allah kemudian karena usaha daripada askar ini, dia menghampiri orang yang tadi berdoa untuk kecelakaan kepada anaknya, maka dia pun mendoakan kebaikan untuk anaknya. Kemudian apa lagi yang terjadi ikhwatul Islam? Pada tahun berikutnya kembali lagi orang ini melaksanakan ibadah umrah, dan kebetulan yang menjaga Hajar Aswad juga masih askar yang sama. Kemudian apa yang terjadi? Ternyata dia umrah tidak lagi sendirian. Dia sudah umrah bersama anak yang tadi dia doakan kecelakaan, diperbaiki oleh Allah dalam 1 tahun saja. Artinya, kenapa kita ingin menceritakan ini ikhwatul Islam? Agar kita tahu
bahwa doa kita itu kurang pas, kurang sempurna, dan doa yang terbaik itu adalah doa dari Al-Quran ataupun dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berlatihlah menghafal doa-doa dari Al-Quran ataupun dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kata terlambat namanya. Ustaz, usia saya sudah seperti ini, tidak ada yang namanya usia terlambat. Kalau kita mau, makanya tadi kita menyebutkan 1 tahun 1 doa, insya Allah bisa bagi kita menghafalnya. Sehingga nanti, karena di dalam doa kita yang paling mengetahui apa yang kita inginkan, bukan orang lain. Tapi ikhwatul Islam, kita kembalikan kepada doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan diriku dan keturunanku agar kami tidak menyembah berhala. Karena kita tahu apa doa Nabi Ibrahim setelahnya. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Allah, sesungguhnya berhala itu adalah sesuatu yang menyesatkan banyak manusia. Makanya kita jangan pernah bermain-main dengan berhala, dengan patung, dengan makhluk yang bernyawa. Sehingga di antara salah satu ajaran agama kita, usahakan jangan ada makhluk yang bernyawa di dalam rumah, kecuali untuk anak-anak perempuan. Karena biasanya anak-anak perempuan itu biasanya mainannya apa? Boneka. Itu tabiat manusia. Kalau anak-anak laki-laki mainannya apa? Mobil-mobilan, pesawat, dan yang semisalnya. Makanya kalau juga perlu dikecualikan oleh para ulama, dan ini dinukilkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kalau seandainya betul-betul butuh, diperlukan, maka itu dikhususkan untuk anak mainan anak-anak perempuan. Kalau tidak, maka semua makhluk yang bernyawa, patung yang bernyawa, yang lainnya usahakan tidak ada di dalam rumah. Karena malaikat tidak masuk di dalam rumah yang ada makhluk bernyawa di dalamnya. Pernah ikhwatul Islam 2 kisah, dan ini sama-sama dibawakan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Jibril selalu bertemu dengan Nabi SAW di tempat yang sama, dan pertemuan tersebut adalah tidak jauh dari rumah Nabi. Maka sekarang ada namanya di Masjid Nabawi, ada namanya pintu Jibril. Kenapa disebut dengan pintu Jibril? Karena disitulah Nabi selalu bertemu dengan malaikat Jibril, sehingga disebut dengan pintu Jibril. Di mana lokasinya? Cari sendiri. Kemudian ikhwatul Islam, ya cari sendiri ya, tidak mungkin semuanya gratis. Tapi ikhwatul Islam, kemudian Jibril ini adalah Al-Amin. Nabi Muhammad juga Al-Amin. Al-Amin di langit Jibril, Al-Amin di bumi Nabi Muhammad SAW. Al-Amin itu artinya tidak pernah pungkir janji, tidak pernah terlambat, tidak pernah. Al-Amin namanya Al-Amin. Kemudian tiba-tiba terjadi perjanjian antara Jibril dengan Nabi. Nabi sudah menunggu, namun Jibril tidak datang. Tentunya Nabi Muhammad heran, kenapa Jibril tidak datang? Tidak pernah Jibril terlambat, janji-janji. Kemudian ternyata Jibril itu ternyata sudah datang di kota Islam. Riwayatnya ada beberapa riwayat ya. Riwayat yang pertama, tapi Jibril tidak bertemu dengan Nabi SAW karena kebetulan ada anak anjing yang bersembunyi di dalam rumah ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Anak anjing ini dikejar oleh cucu Nabi SAW. Anak anjing, anak-anak bermain, dikejar anak, kemudian ada anjing dikejarnya, anak anjing, kemudian anak anjing ini bersembunyi di dalam rumah Nabi SAW. Itulah yang menyebabkan Jibril tidak masuk. Kemudian riwayat yang kedua, kenapa Jibril tidak masuk ikhwatul Islam? Karena Aisyah ini membuat sulaman, jadi bantal disulam. Biasanya perempuan kan bikin sulaman untuk suaminya. Nah kebetulan sulaman ini adalah berbentuk burung, gambar burung, makhluk bernyawa. Maka itulah alasan Jibril tidak masuk ke dalam rumah Nabi, artinya terlambat. Bukan Jibril tidak terlambat, Jibril sudah datang. Jibril tidak pernah pungkir janji, Al-Amin. Tapi yang menyebabkan dia tidak menemui Nabi gara-gara alasan ini. Makanya tentunya ikhwatul Islam, rumah yang ada makhluk bernyawa di dalamnya, kalau selagi bisa kita lakukan, keluarkan makhluk yang bernyawa di dalam rumah agar malaikat tidak masuk di dalamnya. Artinya malaikat tidak masuk, bukan malaikat rahmat saja. Artinya semua malaikat tidak masuk ke rumah, kecuali malaikat maut tentunya. Kalau malaikat tidak mau masuk ke rumah kita, siapa yang masuk? Siapa yang mengisinya? Maka diisi oleh syaitan, jin, dan yang semisalnya. Kita tidak mau rumah kita dipenuhi oleh orang-orang yang akan merusak rumah kita, merusak keluarga kita, merusak anak-anak kita. Dan yang paling membuat kerusakan dalam rumah kita adalah gangguan tersebut. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, maka patung berhala makhluk bernyawa, ingat doa daripada Nabi Ibrahim. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Itu merupakan di antara doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka ingatlah doa Nabi Ibrahim. Kemudian apalagi doa Nabi Ibrahim? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin
ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, sesungguhnya aku meletakkan anak dan keturunanku di sebuah lembah biwadin. Maka di antara salah satu nama Makkah adalah Wadin. Di antara salah satu nama Makkah adalah Wadin. Berarti dari ayat ini sudah berapa nama Makkah yang kita ambil? Siapa masih ingat berapa nama Makkah yang tadi kita sebutkan? Siapa yang ingat angkat tangan? Al-Balad, apa lagi? Al-Amin, apa lagi? Ini yang baru kita sebutkan. Baru kita sebutkan. Kita kasih kesempatan ya. Baru kita sebutkan. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin. Apa nama Mekah? Wadi. Ulang lagi. Apa nama Mekah yang ada dalam ayat ini? Yang pertama Al-Balad, yang kedua Al-Amin, yang ketiga Wadi. Masya Allah, barakallahu fiik. Semoga bermanfaat ya. Ini bukunya masih berkaitan dengan Madinah ya. Semoga buku yang berkaitan dengan Mekah segera keluar. Insyaallah, barakallahu fiik. Barakallahu fiikum. Tapi itu adalah nama Makkah yang ada dalam ayat ini. Makanya Makkah salah satunya disebut dengan Wadi sesuai dengan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin. Aku meninggalkan mereka di sini biwadin. Karena memang Makkah itu ikhwatul Islam kita lihat agak seperti lembah. Di sekelilingnya ada bebukitan, gunung, maka dia disebut dengan wadi. Disitulah Nabi Ibrahim alaihissalam meletakkan keluarganya. Kemudian dikala Nabi Ibrahim meletakkan keluarganya untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, apa kata Nabi Ibrahim? Apa doanya? Rabbana liqimus salah. Ya Allah, aku melakukan ibadah ini, jadikan anak-anakku yang akan tinggal di sini mereka mendirikan ibadah salat. Dan itu merupakan di antara doa Nabi Ibrahim yang dikabulkan oleh Allah. Rabbana liqimus salah. Kemudian apa lagi doa Nabi Ibrahim? Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Jadikan hati manusia condong ke tempat ini, dan tidak ada manusia tanpa terkecuali, baik yang muslim ataupun bukan, kecuali hati mereka tertarik untuk datang ke Mekah Al-Mukarramah. Hanya saja bukan muslim, mereka tertahan karena mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu merupakan doa Nabi Ibrahim untuk semuanya. Apa kata Nabi Ibrahim? Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Jadikan hati manusia condong ke sana. Warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Berikan kepada mereka rezeki dari buah-buahan agar mereka bersyukur. Makanya di Mekah, tanah yang gersang, tidak ada tumbuhan, tapi buah-buahan tidak pernah kurang. Dan itu adalah berkat daripada doa Nabi Ibrahim. Kemudian begitu juga ikhwatul Islam, banyak lagi doa-doa Nabi Ibrahim. Makanya kami menganjurkan kepada kita bersama untuk nanti membaca ayat ini di dalam surat apa tadi? Siapa masih ingat surat apa? Surat apa dan ayat berapa? Siapa yang bisa angkat tangan? Ibrahim dari ayat 25 ke belakang. Masya Allah, ini dulu ya. Masya Allah, barakallahu fiik. Allah yahfadz. Ibrahim mulai dari ayat 25 sampai setelahnya, barakallahu fiik. Karena itu semuanya cerita tentang Nabi Ibrahim. Karena nanti doa yang ada di dalamnya itu juga doa yang kita usahakan untuk menghafalnya. Terutama dikala nanti kita berada di Mekah Al-Mukarramah. Nabi Ibrahim tidaklah berdoa dikala berada di Ka'bah kecuali dengan doa yang terbaik. Dan Allah tidak mengabadikan doa Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran kecuali yang terbaik semuanya. Itu merupakan pelajaran, karena Allah tidak menyebutkan dalam Al-Quran kecuali semuanya yang terbaik. Kisah Nabi Ibrahim itu terlalu banyak, doa Nabi Ibrahim terlalu banyak, tidak semuanya disebutkan oleh Allah. Artinya yang disebutkan oleh Allah adalah doa-doa yang dianjurkan bagi kita untuk mengucapkan kalimat yang sama, terutama untuk keluarga, untuk keturunan, untuk anak dan yang semisalnya. Kemudian ada lagi doa Nabi Ibrahim setelahnya, ikhwatul Islam, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alhamdulillahilladzi wahabali 'ala al-kibari Ismail 'ala al-kibari Ishaq. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya Allah, alhamdulillah atas engkau berikan kepadaku rezeki, diberikan rezeki kepadanya Nabi Ismail dan juga Nabi Ishaq. Kemudian Nabi Ibrahim juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhir daripada ayat ini, Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Doa ini tidak boleh ditinggalkan oleh kaum muslimin. Doa ini ikhwatul Islam tidak boleh ditinggalkan oleh kaum muslimin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Terutama nanti dikala kita berada di Mekah Al-Mukarramah. Apa doanya? Ya Allah, ampunkan dosaku, dosa orang tuaku, dan seluruh kaum mukminin ketika terjadi hari penghisaban. Di dalam riwayat yang disebutkan oleh Imam At-Tabrani, kalau seandainya kita mengucapkan doa ini, karena doa ini mencakup seluruh kaum muslimin, dan kita tahu berapa jumlah kaum muslimin di dunia, terlalu banyak.
maka semua mereka akan mendapatkan doa kita. Nah, ketika mereka mendapatkan doa kita, maka setiap dari kaum muslimin itu kebaikannya sampai kepada orang yang mendoakannya. Itu merupakan di antara keutamaan berdoa, dan memasukkan doa di dalam doa kita itu untuk semua kaum muslimin. Makanya di antara salah satu adab kita berdoa, jangan pelit di dalam berdoa. Terkhusus untuk saudara-saudara kita kaum muslimin, doakan semuanya, siapapun. Tetangga kita, Ustaz kan tetangga saya kan suka curi buah saya, buah rambutan misalnya, tidak apa-apa, doakan. Yang pernah melakukan kezaliman, doakan. Dan doa yang paling indah adalah doa yang ada di dalam ayat ini yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim. Rabbi ufirli wali walidayya wal mu'minina yauma yaqumul hisab. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya masih banyak lagi yang ingin kami sampaikan, tapi intinya adalah bagaimana kita memanfaatkan momen doa. Dan salah satu doa yang terindah adalah mendoakan keluarga kita agar senantiasa mereka menjaga salatnya. Karena memang di antara ibadah yang paling mulia dikala kita lakukan di tanah haram Makkah dan Madinah adalah ibadah salat. Sebagaimana pembahasan yang kemarin kita telah jelaskan masalah salat. Sebenarnya kita ingin kembali melanjutkan tentang pembahasan ini, tapi mukadimahnya ada tentang doa Nabi Ibrahim. Karena kita tidak akan bisa melakukan ibadah salat dan sempurna salatnya kecuali sebelumnya kita bermohon dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita terlalu banyak lalainya di dalam ibadah salat. Terlalu banyak lupanya, terlalu banyak salahnya, terlalu banyak tidak tumaninanya, terlalu banyak tidak sempurna. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara sifat orang mukmin, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntung seorang mukmin. Siapa mereka? Sifat yang pertama adalah mereka yang betul-betul khusyuk di dalam salatnya. Ayat ini, ikhwatul Islam, ayat yang ada di dalam surat Al-Mu'minun adalah bagi kita yang menginginkan surga Firdaus. Dan semua kita ingin surga Firdaus. Dan bahkan Nabi mengatakan, apabila kalian minta surga, jangan hanya mengatakan ya Allah masukkan aku ke dalam surga, kurang bahasanya. Tapi Nabi mengatakan kalau kalian ingin minta surga Firdaus kepada Allah. Artinya bahasa kita, ya Allah masukkan aku ke dalam surga Firdaus, sesuai dengan pesan Nabi SAW. Nah, bagaimana supaya kita mendapatkan surga Firdaus? Jawabannya ada di dalam surat Al-Mu'minun di awalnya. Ada beberapa sifat yang disebutkan di dalamnya, kurang lebih ada 7 sifat. Tapi ingat dari sifat ini, sifat yang pertama, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Dan sifat yang terakhir, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Di awal ayat atau di awal sifat Allah bercerita tentang salat, mereka yang khusyuk di dalam salatnya. Di akhir sifat Allah juga bercerita tentang mereka menjaga salatnya. Artinya semua ibadah kita ini gara-gara salat. Makanya Allah Subhanahu wa taala pernah menyebutkan di dalam surah Al-Isra, ikhwatul Islam. Bukan surah Isra, surah Maryam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salat. Maka nanti setelah mereka wafat, mereka meninggalkan keturunan yang mereka melalaikan salat. Kalau mereka melalaikan salat, apa yang akan terjadi? Wattaba'us syahawat. Maka mereka pun pada akhirnya akan mengikuti hawa nafsunya. Ini merupakan di antara bentuk Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita sebagai orang tua. Kalau seandainya kita meninggalkan keluarga yang mereka tidak menjaga salatnya, anak-anak kita, kemudian mereka melalaikan, bukan meninggalkan tapi melalaikan, apa yang akan terjadi? Ittaba'us syahawat. Maka mereka akan membuka pintu kejahatan dalam dirinya. Mereka akan mengikuti hawa nafsunya. Makanya kita lihat dulu ikhwatul Islam, kita dididik oleh orang tua. Kalau kita tidak salat, biasanya kita waktu kecil, kalau tidak salat apa hukumannya? Kalau kami dipukul dengan kayu bakar. Kalau kita, artinya begitulah orang tua kita dulu mendidik kita. Kalau orang tua sekarang, maka jagalah anaknya terutama masalah salat. Dan itulah doa-doa yang dipanjatkan dan disebutkan oleh Nabi Ibrahim di dalam ayat yang tadi kita sebutkan. Karena salat itu adalah intisarinya. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salat. Kemudian mereka meninggalkan keturunan generasi berikutnya, mereka melalaikan salat. Apa yang terjadi? Wattaba'us syahawat. Mereka pun mengikuti hawa nafsunya. Artinya salah satu yang menyebabkan orang mengikuti hawa nafsu karena mereka melalaikan salatnya. Artinya kalau mereka menjaga salatnya, maka hawa nafsu itu akan terkekang dan terkunci. Bukan berarti kita tidak melakukannya, tapi terkekang dan terkunci. Kemungkinannya sedikit. Makanya orang yang betul-betul menjaga salatnya, khusyuk salatnya, maka sedikit pula lah keburukan yang akan dia lakukan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang senantiasa menjaga salat. Begitu juga dengan keturunan kita, dan agar Allah menjaga mereka
dan menjadikan keturunan kita adalah anak yang saleh dan salehah diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan, karena ketidaktahuan. Kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang kurang betul, bahasa-bahasa yang kurang pas kami di dalam menyampaikannya. Kami mohon dimaafkan. Dan kita selalu berharap bermohon meminta kepada Allah, terutama dikala kita berada di Mekah dan Madinah. Karena tentunya permintaan kita di sini, kita berada di tanah yang barokah. Berdoalah sebanyak-banyaknya untuk Allah. Bahkan Nabi pernah menyebutkan al-hujjaj wal-ummar wafdullah. Para jemaah haji, para jemaah umrah, mereka itu adalah tamunya Allah. Da'ahum fa'ajabu, Allah yang memanggil mereka datang ke sini, mereka mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Kemudian Allah berikan kepada mereka bonus. Apa bonus yang akan diberikan kepada mereka yang melaksanakan ibadah haji dan umrah? Sa'aluhu fa'atahum. Mereka pun berdoa, meminta, bermohon kepada Allah, dan Allah kabulkan semua doa dan permintaan mereka. Semoga Allah ampunkan dosa kita bersama, dosa orang tua kita. Kalau ada di antara orang tua kita yang masih hidup, semoga diberikan umur yang panjang dalam ketaatan kepada Allah. Kalau ada di antara mereka yang sudah meninggal, semoga Allah ampunkan dan dijadikan perkuburan mereka taman di antara taman-taman surga. Semoga Allah ampunkan dosa saudara-saudari kita, keluarga kita, tetangga kita, masyarakat kita, pemimpin kita, alim ulama kita, orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita dan seluruh kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dalam kehidupan kita, keberkahan dalam keturunan kita, keberkahan dalam usaha kita, keberkahan dalam harta kita. Kalau ada di antara kita yang ingin meninggalkan Madinah, pergi ke Mekah Al-Mukarramah dalam rangka beribadah kepada Allah, semoga Allah mengabulkan setiap doa dan permintaannya. Allah menerima amal ibadahnya. Allah jadikan umrahnya adalah umratan mabrurah wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura. Kalau ada di antara kita yang ingin meninggalkan Mekah dan Madinah, pulang ke kampung halamannya, semoga dimudahkan perjalanannya, dilancarkan urusannya, kemudian kembali bersua, berjumpa bersama keluarga yang ia tinggalkan dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga Allah berikan kepada kita keikhlasan dalam agama, keikhlasan dalam beribadah, istiqamah dalam agama, dan dihadiahkan kepada kita bersama husnul khatimah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله